Hari ini kita kembali belajar lagi tentang ular. Ular yang akan kita bahas hari ini, ada dua ular, yakni ular cincin emas dan ular welang. Kenapa kita membahas tentang dua ular ini? Dikarenakan, kedua ular ini selalu dianggap sama oleh manusia pada umumnya. Padahal, kalau kita pelajari lebih detail lagi, kita bisa tahu mana ular yang berbahaya dan tidak berbahaya. Ular yang pertama kita pelajari adalah ular cincin emas atau bahasa latinnya Boiga dendrophila. Ular ini juga sering disebut ular taliwangsa atau taliwangsu dan nama lainnya. Ular ini sering disebut ular bakau. Ular ini memiliki bentuk kepala oval lancip, badan gemuk, punggung sedikit menonjol, dan memiliki pola garis kuning yang tipis dan terputus di bagian punggung. Ular ini termasuk arboreal, yang mana kebiasaan dari ular ini adalah lebih sering hidup di atas pohon dan sering berjemur di ranting pohon. Ular ini juga memiliki ciri ekor yang lancip, yang mana tidak seperti ular welang yang memiliki ciri ekor tumpul. Bisa kita lihat warna kuning pada ular ini hanya berbentuk garis, lain dengan welang yang hampir berbentuk kotak persegi panjang. Ular cincin emas termasuk ular yang memiliki taring di belakang, yang artinya ular ini dapat menginjeksikan racunnya jika terkunyah. Sebuah patukan dari ular ini bisa saja tidak terinjeksi racunnya dikarenakan posisi taring yang berada di belakang bukan di depan. Ular ini termasuk ular berbisa level racun menengah. Racun level menengah yang artinya efek racunnya hanya menyebabkan rasa sakit dan pembengkakan di area gigitan, tapi racun dari ular ini tergolong unik karena secara khusus dirancang untuk melumpuhkan burung, namun tidak mematikan ke manusia. Bisa dibilang ular cincin emas ini termasuk ular yang tidak terlalu membahayakan jika tidak terkunyah ular ini. Namun walau begitu tetap berhati-hati karena efek racun kalau terkena manusia yang imunnya kurang, mungkin bisa memperparah efek ke tubuh manusia itu sendiri. Karena ular ini sering bertengger di atas pohon, ular ini sangat hobi memakan burung, tidak heran level racunnya spesialis melumpuhkan burung. Seperti yang kita tahu baru-baru ini, di Indonesia ada tayang film horor Badarawuhi, di mana syuting film ini banyak menggunakan ular cincin emas ini. Dikarenakan ular ini, walaupun memiliki bisa menengah, tapi termasuk tidak mematikan untuk manusia. Tidak heran, ular ini juga terkenal di kalangan para penghobi reptil dan tak jarang untuk dipegang, karena tingkat risikonya tidak mematikan. Otomatis, ular ini sering dipakai di acara syuting film, atraksi, dan peliharaan eksotik, karena tampilannya yang garang, tapi tidak mematikan ke manusia. Untuk sifat asli alami ular ini, memang sangat agresif walaupun tingkat bisa ular ini menengah dan tidak mematikan ke manusia. Tapi sifat ular ini sangat garang dan agresif di alamnya. Ular ini tidak segan-segan membentuk huruf S jika bertemu manusia, di mana ini adalah sifat ular yang siap-siap untuk menyerang. Namun yang namanya ular berbisa tidak boleh diremehkan walau level menengah, tetap bukan mainan yang bisa sembarangan digigitkan ke tubuh manusia. Coba kita lihat anak ini, menganggap ular ini mainan, ular dibiarkan mengunyah tangannya. Alhasil kita tahu kalau posisi begini, bisa ular yang dimasukkan bisa sangat berisiko. Si anak langsung mengalami demam dan pembengkakan. Jadi tetap mesti berhati-hati juga terhadap ular bakau ini. Walaupun risiko kematian ke manusia hampir tidak pernah terjadi, rata-rata korban sembuh dan sehat kembali. Inilah sekilas info tentang ular bakau. Selanjutnya kita akan membahas ular welang. Ular welang atau dalam bahasa ilmiahnya Bungarus fasciatus. Sepintas ular ini selalu dianggap sama seperti ular cincin emas. Dikarenakan warna kuning hitamnya, namun sebenarnya welang dan cincin emas adalah ular yang sangat berbeda dan tidak sama. Ular welang adalah suku ular Elapidae, yang mana suku ular-ular Elapidae adalah ular-ular paling berbahaya, dikarenakan ular suku ini pasti berbisa tinggi dan mematikan. Tidak seperti ular cincin emas, yang mana termasuk suku kolubrid. Ular welang memiliki tubuh segitiga, punggung menonjol, kepala lebar berwarna hitam, dengan torak berbentuk huruf V terang di bagian atasnya. Garis kuning hitamnya melingkar sampai ke bawah perut. Welang merupakan salah satu ular paling berbahaya di Indonesia, yang artinya ular ini berbisa tinggi dan mematikan ke manusia. Namun welang tidak seagresif cincin emas.
Ular ini lebih memilih menyembunyikan kepalanya jika bertemu manusia. Sifatnya lebih pemalu, tapi dikarenakan welang, termasuk hewan nokturnal yang mana pada malam hari, bisa saja berubah jadi agresif. Salah satu ciri yang lebih terlihat berbeda dengan cincin emas, ekor ular walang tidak lancip, tapi walang memiliki ekor tumpul. Ular walang memiliki bisa neurotoksik kuat, yang menyerang sistem saraf, dalam waktu 5-20 jam. Jika gigitan walang tidak ditangani, dapat menyebabkan kematian. Ular walang hidup secara terestrial, yang mana selalu menghabiskan waktunya di tanah, sering bersembunyi di lubang-lubang tikus. Tidak seperti ular cincin emas yang hidup secara arboreal. Dilihat dari gaya hidupnya saja, ular walang dan ular cincin emas sudah berbeda. Ular walang juga memiliki sifat kanibal. Mereka doyan makan sesama ular juga, lebih sering ular air yang jadi korban ular walang. Kasus gigitan pada ular walang cukup sering terjadi, karena mereka sering mengejar tikus, yang mana habitatnya dekat dengan manusia, jadi walang sering juga kedapatan masuk ke rumah warga. Bisa dari bawah kolong rumah, atau toilet di rumah. Ular walang yang masih usia muda lebih berwarna putih hitam, sedangkan yang dewasa kuning hitam. Meskipun ular ini berbisa tinggi dan mematikan, dan cukup sering terjadi kasus gigitan pada ular ini, tapi tak perlu takut. Karena antibisa ular walang sudah tersedia di Indonesia. Jangan sembarangan memegang atau mengangkat ular ini, dikarenakan statusnya sebagai spesies ular berbisa tinggi. Sekali saja sentuhan dari patukan ular ini bisa menyebabkan pendarahan, pusing, muntah, kelumpuhan, diare, kerusakan ginjal, dan mengarah ke kematian. Dengan adanya edukasi tentang perbedaan kedua ular ini, semoga kita bisa jadi lebih bijak. Dengan ilmu pengetahuan tentang ular yang lebih detail, selalu berhati-hati, apalagi buat para penghobi. Cukup banyak kasus manusia meninggal, karena sebagai penghobi kurangnya pengetahuan dan tanggung jawab terhadap diri sendiri. Hari ini kita kembali belajar lagi tentang ular. Ular yang akan kita bahas hari ini, ada dua ular, yakni ular cincin emas dan ular walang. Kenapa kita membahas tentang dua ular ini? Dikarenakan, kedua ular ini selalu dianggap sama oleh manusia pada umumnya. Padahal, kalau kita pelajari lebih detail lagi, kita bisa tahu mana ular yang berbahaya dan tidak berbahaya. Ular yang pertama kita pelajari adalah ular cincin emas atau bahasa latinnya Boiga dendrophila. Ular ini juga sering disebut ular taliwangsa atau taliwangsu dan nama lainnya. Ular ini sering disebut ular bakau. Ular ini memiliki bentuk kepala oval lancip, badan gemuk, punggung sedikit menonjol, dan memiliki pola garis kuning yang tipis dan terputus di bagian punggung. Ular ini termasuk arboreal, yang mana kebiasaan dari ular ini adalah lebih sering hidup di atas pohon dan sering berjemur di ranting pohon. Ular ini juga memiliki ciri ekor yang lancip, yang mana tidak seperti ular walang yang memiliki ciri ekor tumpul. Bisa kita lihat warna kuning pada ular ini hanya berbentuk garis, lain dengan walang yang hampir berbentuk kotak persegi panjang. Ular cincin emas termasuk ular yang memiliki taring di belakang, yang artinya ular ini dapat menginjeksikan racunnya jika terkunyah. Sebuah patukan dari ular ini bisa saja tidak terinjeksi racunnya dikarenakan posisi taring yang berada di belakang bukan di depan. Ular ini termasuk ular berbisa level racun menengah. Racun level menengah yang artinya, efek racunnya hanya menyebabkan rasa sakit dan pembengkakan di area gigitan, tapi racun dari ular ini tergolong unik karena secara khusus dirancang untuk melumpuhkan burung, namun tidak mematikan ke manusia. Bisa dibilang ular cincin emas ini termasuk ular yang tidak terlalu membahayakan jika tidak terkunyah ular ini. Namun walau begitu tetap berhati-hati, karena efek racun, kalau terkena manusia yang imunnya kurang, mungkin bisa memperparah efek ke tubuh manusia itu sendiri. Karena ular ini sering bertengger di atas pohon, ular ini sangat hobi memakan burung, tidak heran level racunnya spesialis melumpuhkan burung. Seperti yang kita tahu baru-baru ini, di Indonesia ada tayang film horor Badarawuhi, di mana syuting film ini banyak menggunakan ular cincin emas ini. Dikarenakan ular ini, walaupun memiliki bisa menengah, tapi termasuk tidak mematikan untuk manusia. Tidak heran, ular ini
juga terkenal di kalangan para penghobi reptil dan tak jarang untuk dipegang, karena tingkat risikonya tidak mematikan. Otomatis, ular ini sering dipakai di acara syuting film, atraksi, dan peliharaan eksotik, karena tampilannya yang garang, tapi tidak mematikan ke manusia. Untuk sifat asli alami ular ini, memang sangat agresif walaupun tingkat bisa ular ini menengah dan tidak mematikan ke manusia. Tapi sifat ular ini sangat garang dan agresif di alamnya. Ular ini tidak segan-segan membentuk huruf S jika bertemu manusia, di mana ini adalah sifat ular yang siap-siap untuk menyerang. Namun yang namanya ular berbisa tidak boleh diremehkan walau level menengah, tetap bukan mainan yang bisa sembarangan digigitkan ke tubuh manusia. Coba kita lihat anak ini, menganggap ular ini mainan, ular dibiarkan mengunyah tangannya. Alhasil kita tahu kalau posisi begini, bisa ular yang dimasukkan bisa sangat berisiko. Si anak langsung mengalami demam dan pembengkakan. Jadi tetap mesti berhati-hati juga terhadap ular bakau ini. Walaupun risiko kematian ke manusia hampir tidak pernah terjadi, rata-rata korban sembuh dan sehat kembali. Inilah sekilas info tentang ular bakau. Selanjutnya kita akan membahas ular welang. Ular welang atau dalam bahasa ilmiahnya Bungarus fasciatus. Sepintas ular ini selalu dianggap sama seperti ular cincin emas. Dikarenakan warna kuning hitamnya, namun sebenarnya welang dan cincin emas adalah ular yang sangat berbeda dan tidak sama. Ular welang adalah suku ular Elapidae, yang mana suku ular-ular Elapidae adalah ular-ular paling berbahaya, dikarenakan ular suku ini pasti berbisa tinggi dan mematikan. Tidak seperti ular cincin emas, yang mana termasuk suku kolubrik. Ular welang memiliki tubuh segitiga, punggung menonjol, kepala lebar berwarna hitam, dengan corak berbentuk huruf V terang di bagian atasnya. Garis kuning hitamnya melingkar sampai ke bawah perut. Welang merupakan salah satu ular paling berbahaya di Indonesia, yang artinya ular ini berbisa tinggi dan mematikan ke manusia. Namun welang tidak seagresif cincin emas, ular ini lebih memilih menyembunyikan kepalanya jika bertemu manusia. Sifatnya lebih pemalu, tapi dikarenakan welang termasuk hewan nokturnal yang mana pada malam hari bisa saja berubah jadi agresif. Salah satu ciri yang lebih terlihat berbeda dengan cincin emas, ekor ular welang tidak lancip, tapi welang memiliki ekor tumpul. Ular welang memiliki bisa neurotoksik kuat yang menyerang sistem saraf dalam waktu 5-20 jam. Jika gigitan welang tidak ditangani, dapat menyebabkan kematian. Ular welang hidup secara terestrial, yang mana selalu menghabiskan waktunya di tanah, sering bersembunyi di lubang-lubang tikus. Tidak seperti ular cincin emas yang hidup secara arboreal. Dilihat dari gaya hidupnya saja, ular welang dan ular cincin emas sudah berbeda. Ular welang juga memiliki sifat kanibal. Mereka doyan makan sesama ular juga, lebih sering ular air yang jadi korban ular welang. Kasus gigitan pada ular welang cukup sering terjadi, karena mereka sering mengejar tikus, yang mana habitatnya dekat dengan manusia, jadi welang sering juga kedapatan masuk ke rumah warga. Bisa dari bawah kolong rumah, atau toilet di rumah. Ular welang yang masih usia muda lebih berwarna putih hitam, sedangkan yang dewasa kuning hitam. Meskipun ular ini berbisa tinggi dan mematikan, dan cukup sering terjadi kasus gigitan pada ular ini, tapi tak perlu takut, karena antibisa ular welang sudah tersedia di Indonesia. Jangan sembarangan memegang atau mengangkat ular ini, dikarenakan statusnya sebagai spesies ular berbisa tinggi. Sekali saja sentuhan dari patukan ular ini bisa menyebabkan pendarahan, pusing, muntah, kelumpuhan, diare, kerusakan ginjal, dan mengarah ke kematian. Dengan adanya edukasi tentang perbedaan kedua ular ini, semoga kita bisa jadi lebih bijak dengan ilmu pengetahuan tentang ular yang lebih detail, selalu berhati-hati, apalagi buat para penghobi. Cukup banyak kasus manusia meninggal karena sebagai penghobi kurangnya pengetahuan dan tanggung jawab terhadap diri sendiri.